فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ada naskah Riyadhus Shalihin, mobil di markis semangat hafalan, cuma dia bingung apa yang harus dihafalkan, hadis-hadis. Baik juga Riyadhus Shalihin. Atau tak tahu dia mulai apa sekarang kalau yang setelah kitab yang apa yang nipis itu. Jadi kalau ada naskah Riyadhus Shalihin. Masih terkait dengan disunahkannya memperbagus suara tatkala membaca Al-Quran. Al-Haditsus Samin wal Khamsun Ba'dal Alaf 1058. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abdullah bin Qais al-Ash'ari al-Yamani Summal Kufi. Beliau hijrah ke Madinah, kemudian suatu saat menjadi gubernur di Kufah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah laqad utita mizmaron. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa, sungguh engkau telah diberi suatu seruling, tapi tentunya bukan seruling betul-betul, cuma menunjukkan indahnya suara yang keluar dari tenggorokan beliau. Min mazamiri ali Dawud, dari seruling-seruling keluarga Dawud. Muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, tidak diketahui bahwasanya keluarga Nabi Dawud semuanya adalah suaranya indah. Tapi yang makruf di hadis-hadis saya adalah Nabi Dawud itu sendiri. Tapi bukan mustahil keluarganya, keturunannya juga macam itu, walaupun tidak sebagus punya Nabi Dawud. Dan makruf Nabi Dawud beliau rajin membaca Zabur, saking cepatnya sampai boleh mengkhatamkan sebelum pelana kudanya itu dinaikkan, dikemas di atas kuda tatkala beliau memerintahkan agar kudanya dipersiapkan, saking hafalnya. Dan setiap kali beliau berzikir, maka burung-burung akan berhenti di udara dan ikut berzikir. Demikian pula gunung-gunung. Walaupun tanpa demikian pun jelas semua makhluk berzikir, makhluk-makhluk yang tidak mukallaf itu. Tapi ini kekhususan Nabi Dawud. Rajin berzikir, rajin membaca Zabur beliau dengan suara yang sangat indah. Ternyata ada sahabat Nabi yang mendapatkan keutamaan semacam itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Qasasul Anbiya alal khilaf, apakah ini kitab khusus ataukah sebenarnya dia adalah bagian dari Bidayah wa Nihayah, tak masalah insyaallah. Mungkin kitab khusus untuk para nabi. Di akhir-akhir itu beliau menyebutkan bahwasanya setiap mukjizat nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad juga memilikinya. Mungkin memiliki secara langsung atau dimiliki oleh sebagian dari umatnya yang menjadi wali. Karena tidaklah mereka mendapatkan karomah kecuali karena mereka beriman pada Nabi Muhammad. Tapi kita juga tahu Nabi Muhammad juga suaranya sangat indah ketika membaca Quran. Ternyata salah satu umat beliau, Abu Musa al-Ash'ari, juga diberi kenikmatan yang sangat besar. Makanya Nabi sampai mengatakan, sungguh engkau telah diberi salah satu dari seruling-seruling keluarga Dawud, yaitu suara yang indah dari keluarga Dawud. Tapi tidak seperti pemahaman sebagian orang kafir barat bahwasanya Nabi Dawud itu suka memainkan alat musik. Ini tak betul sama sekali. Tapi rajin membaca kitab suci. Sebagaimana dalam hadis-hadis sahih, bukan malah main alat musik. Itu menjauhkan orang dari kalamullah kalau suka main alat musik. Berarti hadis ini menunjukkan disukainya bersuara yang indah di dalam membaca Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya suara indah untuk membaca Al-Quran adalah bagian dari kenikmatan yang wajib disyukuri, bagian dari keutamaan, bukan sekedar perkara mubah atau perkara biasa. Bahkan ini adalah bagian dari nikmat yang khusus
yang Allah berikan kepada para hambanya. Tiap orang lain-lain, tapi kalau kita mampu maka itu bagus, memperindah suara tatkala membaca Al-Quran. Wa fi riwayatin li Muslim, hadisnya muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim lafadznya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad law ra'aitani, seandainya engkau melihatku, yaitu wahai Abu Musa tadi malam itu, wa ana astami'u li qira'atikal barihah, dalam keadaan aku menyimak bacaanmu tadi malam. Karena hadisnya ada kepanjangannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlama-lama mendengarkan bacaan Abu Musa ketika Abu Musa di dalam masjid. Abu Musa tak tahu Rasulullah tengah mendengar bacaan. Pagi harinya baru tatkala mereka berjumpa, maka Rasulullah menyebutkan, kalau engkau tahu tadi malam itu bahwasanya aku itu astami. Astami itu bukan sekedar asma. Kalau asma aku mendengar. Astami itu mendengar, mencurahkan perhatian dan diam, itu dikatakan astami. Menunjukkan Nabi memang sangat memperhatikan kalamullah, walaupun kalamullah turun pada beliau diajari langsung oleh Jibril, tapi beliau suka untuk mendengar dari yang lain, sebagaimana dalam hadis Ibni Mas'ud. Dan dikatakan oleh para pensyarah, hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Musa. Selain dari sisi indahnya suara dia, juga dari sisi bahwasanya Rasulullah sangat memperhatikan bacaan Abi Musa, menunjukkan ada nilai khusus bacaan beliau itu. Maka dan hadis ini ada kelanjutannya, kata Abu Musa, lau alimtum annaka istama'ta li qiraati ya Rasulullah la habbartu laka tahbira. Seandainya saya tahu tadi malam Anda menyimak bacaan saya wahai Rasulullah, pastilah saya akan benar-benar memperindah bacaan itu. Jadi yang tadi malam pun belum semuanya, belum paling indahnya, menunjukkan masih mungkin untuk Abu Musa memperindah lagi bacaan Quran agar orang semakin cinta pada Quran, cinta kepada pemiliknya yaitu Allah Ta'ala, dan semakin khusyuk, semakin rindu surga dan seterusnya. Dan dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan boleh seseorang itu memperindah amalan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di hadapan orang-orang macam kita, tapi di hadapan Rasulullah. Karena dalam Quran, dalam surat At-Taubah, Allah telah menyatakan Allahu wa Rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka mencari ridhonya. Kotor lah nih, wayatik. Baik. Dan telah dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya kaum mukminin wajib untuk menghibur Nabi, memasukkan kegembiraan ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Musa suka seandainya mampu memperindah lagi suaranya tatkala Nabi mendengarkan itu. Bukan mencari ridho makhluk, ini pembahasannya, tapi menjalankan kewajiban untuk menghibur Nabi, untuk membuat Nabi gembira, Nabi ridho. Karena keridhaan Nabi itu akan menyebabkan Allah ridho. Baik. Jadi dari sisi itu, bukan dari sisi mencari pujian makhluk, bukan masalah itu. Dan itu khusus untuk Nabi tentunya. Kita berbuat yang baik kepada, yaitu apa? Untuk menggembirakan Nabi seandainya kita hidup di zaman itu. Baik, kita ambil satu hadis lagi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsut tasi' wal khamsun ba'dal alf, 1059. Wa anil Bara, Al-Bara bin Azib al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau Abu Umarah. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya bit-tini waz-zaitun. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di waktu sholat isya, membaca apa? Surat Wat-Tini waz-Zaitun. Fama sami'tu ahadan
maka aku belum pernah mendengar satu orang pun ahsana sautan minhu, lebih bagus suaranya daripada beliau. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan disunahkannya membaca Al-Quran dengan suara keras di dalam sholat isya, sebagaimana dalam sholat maghrib dan sholat subuh tentunya. Dan telah dinukilkan oleh Imam Nawawi hukumnya mustahab, tidak sampai wajib. Nukilkan ijma'. Barang siapa membaca dengan perlahan-lahan, sholatnya sah. Demikian pula barang siapa membaca Al-Quran dengan suara keras waktu zuhur dan asar, tetap sholatnya sah. Cuma sunnahnya adalah ma'ruf, bila dibaca keras, bila dibaca pelan-pelan. Nah, dalam waktu sholat isya itu Nabi membaca dengan suara keras, membaca surat Ad-Din. Dan ternyata kata Al-Bara, belum pernah aku mendengar ada satu orang pun yang suaranya lebih indah daripada beliau. Menunjukkan disunahkan membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan suara yang bagus, agar orang semakin mentadaburi Al-Quran, terutama yang tadi mentadaburi surat Wat-Tini Waz-Zaitun, yang mengisyaratkan Allah bersumpah demi tiga tempat nabi-nabi yang besar, yaitu apa? At-Tin, At-Tini Waz-Zaitun. Ini adalah tempat kelahirannya dan tempat kenabiannya Nabi Isa. Waturi Sinin, ini adalah tempat kenabiannya Nabi Musa, atau yang mengatakan tempat risalahnya Nabi Musa, diangkat jadi Rasul. Karena sebenarnya Nabi Musa diangkat jadi Nabi itu di Mesir, tapi diangkat jadi Rasul di gunung itu. Wahadzal baladil amin, Makkah, ini adalah tempat kelahiran, tempat kenabian, dan tempat risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dengan tiga sumpah yang sangat besar itu, Allah menyebutkan Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Tapi kemudian Allah mengembalikannya kepada keadaan yang paling rendah, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan seterusnya itu. Baik. Ayatnya pendek-pendek, suratnya pun pendek, tetapi isinya sangat agung dan indah. Maka bagus sekali kaum muslimin diajak mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat tadi di sela-sela sholat mereka dengan apa? Dengan memperdengarkan suara yang indah tadi. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.